dibaringkan Nabi Ismail, lalu berdialog, bercakap-cakap, lalu menangis ketidaktegaan, yaitu kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya yang masih kecil harus disembelih, harus dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pisau atau golok pisau mengenai ke lehernya, berkali-kali berulang-ulang tidak sama sekali melukai, bahkan tidak sama sekali menyakiti terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Terus berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar, jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali di dalam kajian Pontrenpedia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi kita semua dan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa makhluk Allah yang istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sejarah kurban itu adalah kurbannya Nabi Ibrahim. Ya, zaman dulu Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, pilihan Allah Subhanahu wa taala, bapaknya tauhid. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di zamannya di zaman kebejatan seorang raja, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud dalam beberapa waktu, bahkan beberapa tahun terus-terusan tidak menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan hasud terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang berkonsisten untuk senantiasa mengamalkan ilmu tauhid atau mempertahankan agama Islam di zamannya. Lalu Raja Namrud memerintah terhadap prajurit-prajuritnya dikarenakan kehasudan atau kebencian, kedengkiannya terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, Allah berkehendak ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tidak sedikit pun ada rasa sakit, tidak ada sedikit pun panas, tidak ada sedikit pun melukai terhadap tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika api mengenai kulitnya atau badannya, tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul ya narukuni bardaw wa salaman." Justru sebaliknya, ketika api mengenai terhadap tubuhnya atau badannya Nabi Ibrahim alaihissalam, justru bardaw wa salaman. Yang harusnya panas, yang harusnya menggosongkan, justru malah sebaliknya mendinginkan, atau sebaliknya itu menyejukkan. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan mujizat daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dikarenakan di zamannya itu Raja Namrud terus-terusan menghardik, terus-terusan berbuat jahat, berbuat zalim, terus-terusan mengintimidasi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hijrah, lalu menikah diantaranya yaitu dengan Siti Hajar, Siti Saroh, lalu Siti Hajar. Lahirlah yaitu seorang putra mahkota yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, yang suatu ketika umurnya Nabi Ibrahim itu adalah umur kurang lebih 100 tahun.
Jadi doa yang sangat panjang, perjuangan yang luar biasa, doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ingin mempunyai keturunan, yang begitu sabarnya, lamanya, penantian yang luar biasa panjangnya, sehingga suatu ketika Nabi Ibrahim umur 100 tahun, Nabi Ismail lahir. Nah, ketika Nabi Ismail menginjak, dalam kitab Tafsir Munir menyatakan bahwasanya umur Nabi Ismail ketika menginjak umur 7 tahun, ada yang menyebutkan umur 14 tahun, lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam kitab dalam surat As-Saffat, dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni udabbihuka. Ya, intinya dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, yaitu Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Lalu melakukan perenungan. Nabi Ibrahim merenung, apakah ini benar atau tidak, saya apakah harus tega atau tidak. Tapi kan kalau tidak, ini merupakan perintah Allah. Kalau misalnya dilaksanakan, saya luar biasa penantian pengen punya anak, ingin punya anaknya kan luar biasa, sampai umur Nabi Ibrahim alaihissalam sepuh, yaitu kurang lebih 100 tahun baru dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus merenung. Lalu mimpi itu berulang sampai 3 malam. Sehingga sunat bagi kaum muslimin untuk melaksanakan puasa tarwiyah, artinya puasa perenungan. Jadi dulu Nabi Ibrahim merenungi terhadap mimpinya selama berapa hari? Yaitu 3 hari 3 malam perenungan. Nah, jadi tanggal 8 Zulhijjah itu sunat melaksanakan puasa tarwiyah. Barang siapa orang yang melaksanakan puasa tarwiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 1 tahun, dosa-dosa kecilnya. Lalu Arafah, yaitu keyakinan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar menguji keimanannya, maka tanggal 9 disebut Arafah. Artinya yaitu masa mengetahui dengan seyakin-yakinnya, bermakrifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah sunat melaksanakan puasa atau saum Arafah. Nah gitu, itu sejarahnya ya. Lalu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merenung lalu meyakini Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu usianya masih kecil, berkata di dalam ayat suci Al-Quran, lanjutan daripada surat As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai orang tuaku, wahai abi, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, wahai Nabi Ibrahim, wahai engkau, wahai bapakku, engkau melaksanakan perintah Allah, termasuk daripada kelompok orang-orang yang sabar, bahkan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan manifestasi taatnya seorang hamba, yaitu seorang Nabiullah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu singkat cerita, Nabi Ismail alaihissalam dibawa ke Mina. Nah, dibawa ke Mina, lalu dibaringkan Nabi Ismail, lalu berdialog, bercakap-cakap, lalu menangis. Ketidaktegaan, yaitu kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya yang masih kecil, harus disembelih, harus dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pisau atau golok, ya pisau, mengenai ke lehernya, berkali-kali berulang-ulang, tidak sama sekali melukai, bahkan tidak sama sekali menyakiti terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Terus berkali-kali, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ini adalah imtihan atau ujian, menguji. Allah Subhanahu wa taala seberat apapun memberikan ujian tidak akan melampaui batas kemampuan, dikarenakan melihat rasa sayangnya orang tua atau ayah terhadap anaknya. Maka seketika Nabi Ismail alaihissalam langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
dan digantikan oleh kambing. Ada riwayat di dalam kitab tafsir karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, sebenarnya kurban yang diangkat ke langit terus diturunkan ke alam dunia atau diturunkan untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam, itu adalah hasil kurban kambingnya Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia, ke muka bumi sebagai tanda ganti proses penyembelihan, yaitu kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Nah, demikian sejarah singkat mengenai kurban yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan bermanfaat, yakni tujuan daripada kurban tidak lain tidak bukan adalah kita ittiba terhadap sunnahnya para anbiya, sunnahnya para rasul, dan benar-benar untuk tauhid, untuk meningkatkan tauhid kita, kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai nyawa jadi taruhannya pun, maka kita harus rela dan harus berkorban. Demi siapa? Yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti manifestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jiwa sosial kita dengan adanya kurban, yaitu untuk senantiasa merasakan apa yang dirasakan oleh para nabi, dan juga memberikan jiwa sosial, efek sosial kepada seluruh umat muslimin yang senantiasa tidak merasakan yang namanya kenikmatan daging. Maka dengan adanya kurban, kita memberikan, saling berbagi kepada orang-orang yang tidak sebahagia kita, tidak secukup kita, tidak senikmat kita yang setiap hari bisa memakan daging. Nah, dengan catatan kita akan mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.